Islam yang merupakan dua nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas iman dan Islam kita. Kemudian salawat serta salam selalu pula kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan juga kepada keluarga dan sahabatnya, para tabi'in dan ulama-ulama kita serta seluruh kaum muslimin. Semoga kita selalu menjaga dan melaksanakan setiap sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah masuk pada bab la yuzbahu lillahi bimakani yuzbahu fihi li ghairillah. Larangan menyembelih hewan di tempat yang biasa menyembelih selain Allah. Jadi larangan menyembelih hewan, menyembelih lillahi ta'ala di tempat yang biasa menyembelih selain lillahi ta'ala. Ya. Jadi mudah-mudahan dipahami maksud dari tema ini. Jadi kita dilarang Bapak Ibu sekalian menyembelih hewan apapun itu, baik yang untuk taqarrub kepada Allah, bentuk ibadah seperti kurban, ya, maupun untuk dimakan dagingnya seperti untuk dijual misalnya. Tetap tidak diperbolehkan disembelih sembelihan tersebut di tempat yang biasa orang-orang dulu, orang-orang musyrik menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Jadi ada mungkin tempat-tempat yang sering didatangi atau dijadikan sebagai tempat bagi orang-orang musyrik dulu atau mungkin sampai sekarang, yang di tempat tersebut mereka menyembelih atas selain Allah. Nah, kita tidak boleh datang ke tempat itu lalu menyembelih kurban kita. Itu tidak boleh. Menyembelih binatang kita, hewan ternak kita, baik untuk dimakan, untuk makan-makan biasa maupun untuk ibadah, hukumnya mutlak haram, tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kenapa demikian? Li'annahu muwafaqatul lil musyrikin, karena ini adalah sama dengan menyepakati perbuatannya orang-orang musyrik, ya. Sama dengan meridhoi dengan perbuatan orang-orang musyrik. Jadi kalau orang musyrik melakukan sembelihannya di situ, kemudian juga kita datang menyembelih di situ, maka seakan-akan tidak ada bedanya antara kita dengan orang musyrik tersebut. Ya. Fi zahiril hal, ya, pada keadaan yang secara nampak, walaupun hati kita mengatakan saya tidak musyrik, saya tetap menyembelihnya lillahi ta'ala. Wa rubbama adkhala syaitan fi qalbika niyatan sayyi'ah, dan bisa jadi syaitan akan masuk ke dalam hati kita dengan niat yang buruk, yang tadinya masih lillahi ta'ala, ketika sampai ke tempat itu bisa berubah niatnya, ya, sehingga mutlak diharamkan. Bahkan yang mengharamkan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, larangan tersebut kenapa dilarang? Fata'taqidu anna zabha fi hadzal makan afdal. Dikhawatirkan menjadi suatu keyakinan bahwa menyembelih binatang di tempat itu adalah lebih utama. Itu dikhawatirkan muncul keyakinan bahwa menyembelih binatang di tempat itu lebih utama daripada tempat-tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, yang biasa juga disebut sebagai surat Bara'ah, dari ayat ke-107 sampai 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufra
wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qabl. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk tujuan menimbulkan kemudaratan terhadap orang-orang mukmin, untuk kekufuran dan untuk memecah belah di kalangan orang-orang mukmin, serta untuk mempersiapkan kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak sebelum itu. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Bahkan orang-orang munafik itu mereka bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Jadi memang kata-katanya orang-orang munafik itu manis sekali, lebih manis daripada orang-orang mukmin. Orang-orang munafik itu lebih banyak menyatakan dirinya sebagai orang mukmin daripada orang-orang mukmin. Ya. Lebih banyak menyebut dirinya sebagai ahlu ibadah daripada seorang ahlu ibadah yang sebenarnya. Itu orang munafik. Ya. Tetapi ketika bersama dengan orang-orang yang semisal dengan mereka, orang-orang kafir, maka di golongan mereka juga mengatakan kami bersama dengan kalian. Itu orang munafik. Ya. Ketika bertemu dengan orang mukmin mengatakan kami mukmin, ketika bertemu dengan orang kafir mereka juga mengatakan kami bersama kalian. Ya. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kami tidak menghendaki dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu sesungguhnya adalah pendusta dalam sumpahnya. Jadi mereka bersumpah mengatakan kami tidak menghendaki selain kebaikan, padahal Allah tahu bahwa sumpahnya itu adalah suatu kedustaan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada. Jangan kamu lakukan sholat di masjid itu selama-lamanya. Ya, masjid yang dimaksud adalah masjid Dirar yang dibangun oleh orang munafik yang kita sebutkan di ayat yang pertama tadi di 107. Itu ada orang-orang munafik mendirikan masjid, tapi mendirikan masjid ini bukan tujuan untuk ibadah, tapi untuk mengelabuhi orang-orang mukmin. Nah, untuk mengelabuhi orang-orang mukmin. Orang munafik yang mendirikan, bukan orang mukmin. Dan kalau kita baca sifat orang-orang mukmin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah maupun di surat-surat yang lain, khususnya di surah Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih banyak ayatnya sifat-sifatnya orang munafik daripada orang-orang kafir. Ya. Itu di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Allah menyebutkan sifat-sifat orang bertakwa. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 Allah menyebutkan sifat-sifat orang kafir. Di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Jadi dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 semua yang disebutkan di ayat itu adalah sifat-sifatnya orang-orang munafik. Jadi Allah lebih banyak menyebutkan sifatnya, keburukannya orang-orang munafik dibandingkan dengan orang-orang kafir. Dan orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena Bapak Ibu sekalian lebih bisa mengenal orang kafir daripada orang munafik. Orang kafir jelas dengan keyakinannya dan mereka tidak berbohong di depan kita. Karena mereka tidak akan menyimpan dari keyakinan mereka. Jadi orang-orang kafir itu juga teguh dengan pendiriannya. Kalau mengatakan ini menurutnya benar, orang kafir itu teguh dengan pendiriannya. Sedangkan orang munafik mereka akan berdusta di depan orang mukmin, begitu juga di hadapan orang-orang kafir yang lainnya. Jadi di sana dia berdusta, di sini dia berdusta. Ya. Jadi ada orang-orang munafik mendirikan masjid. Tujuannya adalah untuk menimbulkan kemudaratan di antara orang-orang mukmin. Bahkan masjid itu dibangun untuk kekufuran dan memecah belah umat kaum muslimin.
Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya mengatakan la taqum fihi abada. Jangan sholat di masjid itu selama-lamanya. Ya. Jadi asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ke Tabuk. Kemudian orang-orang munafik datang kepada Rasulullah mengatakan, bolehlah singgah-singgah di masjid kami. Kalau ada orang sakit, ada orang kelelahan dalam perjalanannya, silahkan boleh singgah di masjid kami. Sedangkan masjid ini adalah masjidnya orang munafik yang tujuannya bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah ayat ini kepada Rasulullah SAW mengatakan la taqum fihi abada. Jangan selama-lamanya sholat di masjid itu. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Nabi, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ya. Masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan semenjak hari pertamanya, masjid inilah yang lebih patut kamu lakukan sholat di dalamnya. Ya. Masjid yang dimaksud di situ adalah Masjid Quba. Jadi di depannya Masjid Quba, ini orang munafik ini mendirikan berdekatan dengan Masjid Quba. Ya. Mendirikan orang munafik ini masjid yang lain. Ya, yang tujuannya adalah untuk memecah belah umat kaum muslimin. Maka turunlah ayat ini kepada Rasulullah SAW, jangan sholat di masjid Dirar tersebut, tapi sholatlah di Masjid Quba yang sejak awal didirikan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid tersebut banyak orang-orang yang suka mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ini Masjid Quba. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bisa ambil dari ayat ini? Ya, walaupun ayat ini tidak menyebutkan menyembelih, tetapi ini sejalan dengan tema kita. Dilarang menyembelih lillahi ta'ala di tempat yang biasa dipakai menyembelih selain lillahi ta'ala. Ya. Begitu juga dengan masjid. Dilarang sholat di masjid yang dibangun bukan lillahi ta'ala. Dilarang sholat di masjid dengan niat lillahi ta'ala, yang masjid tersebut dibangun bukan atas dasar lillahi ta'ala. Dan itu banyak. Sholat misalnya ada waktu-waktu yang dilarang, seperti terbitnya fajar, kemudian pas terbenamnya matahari. Ya, walaupun sholat yang digunakan lillahi ta'ala itu dilarang di waktu tersebut, karena waktu tersebut adalah waktu bersujudnya orang-orang kafir kepada matahari. Ya, sehingga kita dilarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu tauqifi. Ya, ibadah itu adalah tauqifi. Diatur waktunya, diatur tempatnya, diatur tata caranya, dan ada larang-larangannya. Ya, sehingga tidak cukup hanya sekedar baik. Mengatakan saya kan melakukan kebaikan, saya melakukan sholat, meskipun sholat masjid itu didirikan bukan lillahi ta'ala, saya kan cuma sholat di dalam, kemudian niat saya lillahi ta'ala. Ya. Allah menurunkan ayat tadi itu yang seperti itu. Ada masjid yang dibangun bukan lillahi ta'ala, dan Allah turunkan ayat, kata Allah jangan sholat di situ selama-lamanya. Padahal masjid namanya, tapi Allah larang Rasulullah SAW untuk sholat di masjid tersebut. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang penting
Yang pertama adalah annahu lamma kana masjidud darar mimma ittakhadha lil ma'asi diraran wa kufran wa taqriban wa tafriqan bainal mu'minin nahallahu wa rasuluhu ay yaquma fihi ma anna salatahu fihi lillahi fadalla ala anna kulla makanin yuqsallah fihi annahu la yuqamu fihi fa hadzal masjidu muttakhidun lis-shalah lakinnahu mahallu ma'siyah. Ya, ulama kita penyarah kitab ini mengatakan, penting saya sampaikan, beliau mengatakan masjid tersebut disebut dengan masjid dirar. Ya, dirar itu artinya adalah masjid yang membawa kemudaratan, yang dibangun untuk suatu kemaksiatan dan kekufuran dan pemecah belah umat. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarangnya untuk sholat di dalamnya. Padahal sholat yang ingin dikerjakan, yang ingin dilakukan lillahi ta'ala. Fadalla ala anna kulla makanin, maka menunjukkan bahwa setiap tempat yang digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya la yuqamu fihi, tidak boleh di dalamnya kita melakukan ibadah apapun. Termasuk tadi larangan menyembelih binatang di tempat yang sudah menjadi kebiasaan orang musyrik untuk menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Fahadzal masjidu muttakhidhu lis-shalah. Maka masjid ini sebenarnya gunanya untuk salat, walakinnahu mahallu maksiyah. Tetapi tujuannya adalah untuk kemaksiatan. Jadi dia membangun masjid untuk suatu kemaksiatan, maka tidak boleh salat di dalamnya. Fala tuqamu fihi shalah, maka salat tidak boleh didirikan di dalamnya. Wa kaza law arada insan ay yazbaha fi makanin yuzbahu fihi li ghairillah kana haraman. Begitu pula kalau ada orang yang ingin menyembelih di tempat yang biasa di dalamnya orang-orang menyembelih selain Allah, maka tempat itu haram dipakai untuk menyembelih binatang. Nah, kita masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis an Sabit bin Ad-Dahhak radhiyallahu anhu qala nazar rajulun an yanhara ibilan bibuwanata fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wasnun min awsanil jahiliyyati yu'bad qalu la qala fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binazrika fa innahu la wafa li nazrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam, rawahu Abu Daud. Ya. Ini ada sedikit pembahasan tentang nazar di dalamnya. Jadi dari Sabit bin Dahhak radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, mengatakan seorang laki-laki bernazar. Seorang laki-laki bernazar. Tahu artinya nazar Bapak Ibu ya? Nazar itu hukumnya itu ada yang menghukumkan makruh bernazar, ada yang menghukumi mubah, bahkan ada yang mengharamkan bernazar. Nazar itu artinya adalah melazimkan untuk dirinya sendiri, mengharuskan sesuatu untuk dirinya yang asalnya tidak harus gitu. Maka hukumnya ketika seseorang itu sudah bernazar, hukumnya menjadi wajib. Jadi hukum asal nazar itu berbeda-beda ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, boleh, ada yang mengatakan haram. Ya. Tapi ketika seseorang itu sudah bernazar, hukumnya menjadi wajib ditunaikan. Tapi ini ada rinciannya nanti. Ada rinciannya. Nazar apa dulu? Ya, nazar apa dulu? Karena macam-macam nazar, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nazar itu
Asalnya yang dia nazarkan itu, yang dia janjikan untuk dirinya itu biasa, bukan wajib. Dan kalau ada yang bernazar kepada sesuatu yang wajib, maka itu tidak boleh. Kalau misalnya, saya kalau lulus ujian PNS, saya akan sholat zuhur. Nah, ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh bernazar sesuatu yang sudah wajib. Ini orang malas. Orang tidak pernah sholat ini. Ya, kalau saya lulus PNS, tahun depan saya puasa Ramadan. Ini tidak boleh. Ya, yang ini jelas. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu masalah nazar ini ada banyak rinciannya. Ya, ada banyak rinciannya. Kita sebutkan dulu hadisnya. Ada seorang laki-laki bernazar untuk menyembelih unta di suatu tempat, nama tempat itu Buana. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka bertanya orang yang bernazar itu kepada Nabi bahwa saya bernazar begini-begini. Rasulullah balik bertanya, kata Nabi, hal kana fiha wasnun min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah di Buana itu adalah pernah orang-orang jahiliyah dulu menyembah berhala? Jadi ini kan seorang yang bernazar, kalau saya begini-begini saya akan menyembelih unta di Buana. Maka Nabi mengatakan, apakah di Buana itu pernah ada berhala disembah di zaman jahiliyah? Pernah gak ada berhala disembah di Buana itu oleh orang-orang jahiliyah? Qalu la. Orang-orang mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Artinya bersih daripada tempat itu dari sesembahan. Tidak ada orang-orang pernah menyembah sesuatu apapun di tempat itu. Lalu Nabi bertanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu pernah orang-orang jahiliyah merayakan pesta-pesta perayaan hari besar mereka? Ya. Coba bayangkan telitinya Islam. Ya. Jadi tadi apakah ada sembahan di sana pernah disembah? Dikatakan tidak. Apakah ada hari besar pernah dirayakan oleh orang jahiliyah di tempat itu? Mereka juga mengatakan tidak ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, aufi binazrika. Kalau tidak ada silahkan tunaikan nazarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi tidak boleh di suatu tempat yang sudah biasa menjadi kebiasaan orang musyrik kita beribadah di situ. Ya, kita beribadah di situ. Ya. Maka kata Nabi, aufi binazrik, silakan tunaikan nazarnya. Lalu Nabi menyambung, fa innahu la wafa'an linazri fi maksiatillah. Karena tidak boleh bernazar, tidak boleh menunaikan nazar, memenuhi nazar pada kemaksiatan kepada Allah. Tidak boleh memenuhi nazar pada kemaksiatan kepada Allah. Paham maksudnya di sini Bapak Ibu? Nah, kalau seandainya misalnya seorang laki-laki tadi ini bernazar di suatu tempat untuk menyembelih hewan, dan kebetulan tempat itu adalah tempat kebiasaan orang musyrik menyembah atau menyembelih binatang yang dipakai untuk sesembahannya, maka tidak perlu ditunaikan. Tidak perlu ditunaikan. Kalau seandainya Buana ini adalah merupakan tempat yang biasa orang jahiliyah dulu mereka menyembah berhalanya di situ, maka tidak perlu ditunaikan nazar itu. Tidak perlu apa? Ditunaikan. Karena tidak boleh menunaikan nazar pada kemaksiatan kepada Allah. Karena dianggap maksiat kalau melakukan ibadah di tempat ibadahnya orang musyrik. Yang kedua kata Nabi, wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan tidak boleh menunaikan nazar yang bukan miliknya. Apa itu maksudnya? Mengatakan begini, kalau saya lulus ujian PNS, maka saya akan
menjual mobil itu, padahal mobil itu mobil tetangganya. Nah, maka ini tidak boleh menunaikan nazarnya. Ya, enak sekali. Nah, baik. Jadi tidak boleh menunaikan nazar yang bukan miliknya. Tidak perlu menunaikannya. Makanya dari awal seorang yang bernazar itu harus sungguh-sungguh bernazar, bukan main-main. Bagaimana Allah akan mengabulkan keinginannya kalau orang itu bermain-main? Jadi tidak boleh bermain-main dalam bernazar. Meskipun tidak wajib bernazar, karena ada yang mengatakan haram, bahkan ada yang mengatakan makruh. Ya, saya bacakan lagi ya. Di kitab ini mengatakan ya, wan nazaru fil asli makruh. Hukum asal nazar itu adalah makruh. Bal inna ba'da ahli ilmi yamilu ila tahrimihi. Bahkan selain sebagian ulama itu cenderung kepada keharaman bernazar. Ya, jadi sebagian ulama mengharamkan untuk banyak bernazar. Jadi jangan ki banyak bernazar. Kalau mau ki ibadah maki. Masa bernazar pi baru salat tahajud? Ya. Lulus pi ujian baru salat tahajud. Sukses pi baru dia bersedekah. Ya. Makanya Nabi SAW, kenapa kebanyakan ulama mengharamkan banyak bernazar? Karena Nabi pernah mengatakan begini, la ya'ti bi khairin wa innama yastakhriju bihi minal bakhil. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Bahkan dia yastakhriju bihi minal bakhil, mendatangkan keluar dari orang-orang yang bernazar itu dari orang-orang bakhil, orang-orang pelit. Jadi nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, justru adalah keluar dari nazar itu orang-orang pelit. Ya, jadi orang-orang yang banyak bernazar itu orang pelit, orang yang jarang sholat tahajud, orang jarang puasa sunnah. Nah, itu biasanya yang banyak bernazar. Ya, karena kalau tidak bernazar tidak melakukan sunnah. Ya, kalau tidak bernazar tidak melakukan sunnah. Jadi sudah dianggap suatu sangat luar biasa bisa sholat tahajud melalui nazarnya, wal iyadu billah. Nanti bernazar baru sholat tahajud. Nanti bernazar baru sholat, baru puasa sunnah. Bernazar baru bersedekah. Maka kata Nabi, nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, melainkan dia akan mengeluarkan dari orang-orang pelit, orang-orang bakhil dari nazar itu. Ya, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, pembagian nazar kita akan sebutkan. Ya. Jadi nazar itu terbagi-bagi. Yang pertama adalah ma yajibul wafa bihi, nazar yang wajib ditunaikan. Jadi tadi saya sudah katakan hukum asalnya bukan wajib, tapi seseorang kalau sudah bernazar, sudah berjanji pada dirinya, maka hukumnya menjadi wajib. Maka yang pertama adalah wajib menunaikannya. Kapan itu? Wa huwa nazarut ta'ah, yaitu nazar kepada ketaatan. Kalau ada yang mengatakan kalau saya lulus ujian maka saya akan puasa Senin Kamis, maka puasa Senin Kamis yang hukum asalnya sebelum dia bernazar itu sunnah, tapi setelah bernazar itu wajib untuk dia. Ya, itu wajib tunaikan. Selama itu dalam bentuk ketaatan, maka hukumnya wajib ditunaikan. Karena kata Rasulullah SAW, wa man nazara ayuti Allah falyuti'hu. Maka barang siapa yang bernazar untuk ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia melakukan ketaatan itu kepada Allah. Tapi bukan yang hukumnya asalnya wajib, seperti tadi sholat zuhur, puasa Ramadan, tidak. Tapi yang hukumnya sunnah atau perbuatan-perbuatan baik lainnya. Ya, contoh lainnya banyak. Ya, kalau
Misalnya, ya, kalau saya lulus, maka kalau saya lulus PNS, saya bernazar gaji pertamaku saya akan sedekahkan semua. Nah, itu boleh. Ya, yang hal-hal yang baik seperti itu tidak masalah. Yang seperti ini hukumnya wajib ditunaikan. Ya, wajib ditunaikan. Yang kedua, ma yahrimul wafa bihi wa huwa nazarul ma'siyah. Yang haram hukumnya untuk menunaikannya. Apa itu? Yaitu nazar maksiat. Jadi kalau ada nggak yang bernazar maksiat? Ada. Ya. Misalnya, nazarnya apa? Kalau saya lulus PNS, itu ku ambil motornya itu di sebelah. Itu maksiat, mencuri. Maka tidak boleh dia mencuri, tidak boleh menunaikan itu karena maksiat. Ya. Yang seperti itu tidak boleh menunaikan. Jangan setelah bernazar mengatakan, wah saya wajib ambil itu. Tidak wajib itu ya. Justru dari nazarnya itu sudah berdosa. Karena sudah berniat ingin mencuri. Dan niat untuk kejahatan itu tidak boleh ditunaikan. Ya. Justru kalau kita tidak tunaikan, kita mendapatkan pahala dari niat yang buruk tadi. Tidak terlaksana itu kita dapat pahala. Jadi, kalau ada yang berniat keluar dari rumahnya ingin mencuri, kemudian berubah pikirannya tidak mencuri, maka dia mendapatkan satu pahala. Ya. Tapi jangan main-main dengan niat, siapa tahu dilaksanakan betul. Keluar dari rumah mau kak mencuri, mencuri betulan ki bahaya. Ya. Jangan menganggap bahwa wah kan kalau saya tidak jadi mencuri dapat pahala satu. Mendingan niat-niat yang baik. Niat yang baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita niatkan saya keluar rumah mau kak bersedekah. Kalau saya ketemu orang miskin saya akan kasih. Sampai kita dalam perjalanan 1 jam pulang ke rumah tidak ketemu. Kita sudah mendapatkan pahala meskipun kita tidak jadi bersedekah. Iya. Kalau kita bersedekah dilipat gandakan lagi pahala kita. Kemudian yang ketiga, saya sebutkan dulu dalilnya yang tadi. Kenapa tidak boleh menunaikan nazar maksiat? Kata Nabi SAW, wa man nazara ayyaqsillaha fala yaqsihi. Barang siapa yang bernazar untuk pada kemaksiatan kepada Allah, maka jangan dia lakukan kemaksiatan itu kepada Allah. Dan Rasulullah juga bersabda, fa innahu la wafa'a li nazrin fi maksiatillah. Tidak boleh menunaikan nazar pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bentuk nazar yang ketiga, ma yajri majral yamin, yang semakna dengan sumpah. Jadi dia bernazar semakna dengan sumpah, seperti sumpah. Saya bersumpah. Nah, seperti itu nilainya. Maka ini hukumnya mubah. Mubah dia tunaikan. Boleh dia tunaikan, boleh tidak. Ya, contoh ya. Fayukhayyiru baina fi'lihi wa kaffaratil yamin. Maka pilihan bagi dia untuk melakukan nazarnya atau dia memilih kafarah. Kafarah dari kafaratul yamin, kafarah sumpah. Apa kafarah daripada sumpah yang tidak dilakukan? Yang pertama adalah dipilih ini salah satunya, membebaskan budak. Kalau tidak ada budak, memberikan makan 10 orang miskin. 10 orang miskin dikasih makan. Ya. Yang ketiga, atau puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Ini kalau nazarnya tidak dilakukan, maka dia harus didenda dengan denda sumpah. Ya, kalau tidak dilakukan nazarnya. Masih pada pembahasan nazar, walaupun ini sudah masuk pada tema baru, tapi masih nazar. Ya, minasyirki an-nazaru li ghairillah. Di antara kesyirikan adalah
bernazar selain kepada Allah. Ya. Di antara kesyirikan adalah bernazar selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bernazar tidak boleh bernazar selain Allah. Jadi saya bernazar untuk puasa. Jadi semuanya dalam bentuk kebaikan kepada Allah, niatnya kepada Allah. Tidak boleh bernazar niatnya bukan lillahi ta'ala. Masuk kepada kesyirikan. Contoh misalnya yang tidak boleh, ya, yang bukan lillahi ta'ala bernazar karena malaikat atau karena jin. Dia bernazar kepada jin, kepada malaikat, ya, atau kepada orang-orang soleh. Ini hukumnya tidak boleh. Ya. Jadi ada dua nazar yang terlarang. Nazar yang pertama adalah nazar bukan lillahi ta'ala, seperti bernazar karena malaikat, karena jin, karena orang-orang soleh atau yang lain. Ini biasa orang-orang musyrik itu biasa Bapak Ibu bernazar karena jin. Kalau ada permintaan jin, nah, dia lakukan. Dan kalau ada keinginannya dia bernazar untuk jin itu. Itu orang-orang musyrik. Dia bernazar untuk jin itu. Karena hampir harapan-harapan dan keinginannya itu dia sandarkan kepada jin. Begitu juga dengan penyembah matahari, penyembah bulan dan seterusnya. Ini nazar bukan lillahi ta'ala, tentu hukumnya adalah syirik. Nah, ini bentuk nazar yang terlarang yang pertama. Yang terlarang yang kedua adalah nazar maksiat. Sudah kita sebutkan tadi, yaitu juga dilarang. Ya. Tapi tidak sampai kepada kesyirikan, tapi maksiat. Jadi ada dosa Bapak Ibu sekalian masuk kepada kesyirikan, ada dosa jatuh kepada maksiat tapi tidak sampai syirik. Mana yang lebih berbahaya? Yaitu yang jatuh pada kesyirikan. Karena yang jatuh pada kemaksiatan itu masih mudah berubah. Masih bisa berubah. Ada beberapa dosa kecil misalnya itu bisa terampuni dengan ibadah. Puasa Ramadan kita bisa mengampuni dosa sebelumnya. Ibadah-ibadah lainnya, sedekah kita, silaturahim kita itu bisa mengampuni dosa-dosa. Ya, saya selesaikan satu ayat saja ini. Ya, satu ayat. Sisa 2 menit. Iya. Ya, kita sudah dapat intinya di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena kita sudah jelaskan tentang nazar tadi dan ini masih nazar, saya sebutkan ada satu ayat dalam Al-Qur'an. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazarnya dan takut akan suatu hari yang azabnya mereka merata di mana-mana. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa innallaha ya'lamu. Dan apapun yang kamu nafkahkan atau apapun yang kamu nazarkan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi jangan kita berpura-pura, saya bernazar lillahi ta'ala, padahal hati kita bukan lillahi ta'ala. Tetap Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan kalau nazar itu betul bukan lillahi ta'ala, maka kita jatuh ke dalam kesyirikan. Kita harus bertaubat. Sudah sering saya sampaikan taubat itu Bapak Ibu. Pertama adalah meninggalkan bentuk kesyirikan itu. Yang kedua kembali beribadah kepada Allah dan menyesali setiap perbuatan yang lalu yang kita lakukan. Jadi harus ada penyesalan, karena orang kalau tidak menyesal dilakukan lagi, menyesali. Ya, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang kesyirikan, meminta perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.